Aku tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Keluargaku dari kalangan menengah bawah dan nggak berpendidikan. Ayah dan ibuku, keduanya yatim piatu. Mereka petani miskin yang tidak mengenyam pendidikan. Ayahku buta huruf, sedangkan ibuku bisa sedikit membaca dan menulis. Sampai saat ini, ayahku masih belum bisa baca tulis. Tapi yang membuatku kagum pada kedua orang tuaku, mereka sangat positif. Mereka selalu semangat dan memotivasiku, dan enggak pernah sedikit pun melarang saat aku ingin sekolah. Satu pesan mereka, aku harus bisa menjalani dan bertanggung jawab atas semua keputusanku. Karena dukungan dan doa dari orang tualah, aku bisa meneruskan sekolahku sampai SMA. Tamat SMA, aku ingin meneruskan kuliah. Tapi orang tuaku bilang kalau mereka sudah enggak sanggup membiayai. Karena untuk sekolah selama ini, aku dibantu oleh para sepupuku. Akhirnya, karena nggak ada biaya buat kuliah, kuputuskan bekerja sebagai penagih koperasi di Provinsi Kalimantan Barat. 6 bulan bekerja di sana, aku pindah dan bekerja sebagai pembuat roti di restoran Oriental. Pekerjaanku sebagai pembuat roti terasa sangat berat dan susah. Aku berpikir betapa pentingnya pendidikan dan aku harus memilikinya. Karena aku nggak mau terus hidup seperti ini. Karena tanpa pendidikan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tahun 2012, aku mengikuti ujian seleksi UMPT, ujian masuk perguruan tinggi. Dan dengan kerja keras, aku akhirnya diterima di sebuah perguruan tinggi di jurusan biologi, serta berhasil mendapatkan beasiswa. Aku ingin kuliah di Jakarta, tapi uang yang kukumpulkan semasa aku bekerja sebagai penagih koperasi dan pembuat roti nggak cukup. Jadi orang tuaku pinjam uang pada Pak Ferdinand, yang sudah kami anggap seperti saudara, karena beliau yang selalu dukung keluargaku dan aku. Dengan membawa uang sebesar 8 juta rupiah dari hasil tabunganku dan pinjaman dari Pak Ferdinand, aku berangkat ke Jakarta dari Pontianak dengan kapal laut dan menempuh waktu 7 hari 6 malam. Karena aku nggak mau uangku berkurang untuk membeli tiket pesawat yang harganya lumayan mahal. Aku ke Jakarta dengan bekal sisa uang yang kugenggam. Beberapa helai baju dan celana, kartu keluarga dan kartu pelajar, karena aku masih belum cukup umur saat itu, juga surat-surat dokumen yang kudapatkan dari penerimaan perguruan tinggi. Jam 3 subuh, aku sampai di Jakarta. Aku bingung karena belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Aku nggak punya dan nggak kenal siapa-siapa. Jadi, aku jalan mengikuti semua tanda jalan untuk mencari alamat universitasnya. Sampai di terminal, ada ibu pedagang keliling yang kasih tahu kalau aku harus naik busway ke universitas itu. Pertama kali naik busway dan melihat besarnya kota Jakarta, aku terkagum-kagum. Dalam hatiku berkata, akhirnya sampai juga aku di Jakarta. Sesampai di universitas, beasiswaku dinyatakan hangus karena aku sudah terlambat 3 hari. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dan aku sudah nggak punya uang untuk kembali ke Pontianak. Aku terlunta-lunta. Aku tidur di musola kecil dekat stasiun pom bensin di depan universitas selama 3 hari. Dalam keadaanku yang gak punya uang, kurang makan, dan kebingungan, aku beranikan coba-coba buka Facebook dan ketemu teman dari Pontianak. Dia yang akhirnya membantuku. Akhirnya, aku bisa masuk ke salah satu universitas Islam dan diterima dengan sangat baik. Meskipun aku berbeda keyakinan. Aku masuk di jurusan keperawatan dan aku bersyukur pihak universitas banyak sekali membantuku. Aku yakin gak ada jalan yang tertutup asal kita mau tekun dan bekerja keras. Banyak proses yang kujalani. Jadi pengamen, gak punya cukup uang untuk makan, sampai tinggal di gedung kampus karena aku gak bisa bayar uang kos dan diusir. Kujalani semua itu dan aku gak pernah putus asa. Meskipun jalan berliku naik turun, aku harus berjuang, harus maju, harus mempunyai pendidikan, dan yang terpenting, aku harus bertahan. Semua proses yang kualami itu membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan punya cara pikir yang berbeda. Suatu hari, aku mengikuti seminar internasional tentang keperawatan di Jerman. Dan sejak saat itu, aku bertekad bahwa suatu saat aku akan menjadi seorang perawat di Eropa, dan aku terus-menerus menanamkannya di pikiranku. Saat itu, semua orang menertawaiku, dan mengatakan hal itu nggak akan mungkin. Aku tetap pada pendirianku, dan bertekad untuk membuktikannya. Setelah wisuda dan mendapatkan banyak pengalaman, aku putuskan untuk belajar bahasa Jerman. Sulitnya bahasa Jerman membuatku putus asa, stres, dan bahkan hampir menyerah. Bisa dibilang,
aku adalah murid yang paling bodoh di kelas bahasa Jerman. Tapi aku kembali ingat akan tujuanku. Aku berjuang untuk keluargaku, dan aku harus berhasil menggapai impianku. Setelah belajar dan bisa berbahasa Jerman, persoalan baru timbul. Aku nggak bisa ke Jerman karena ijazah strata 1ku nggak diakui. Jadi, aku nggak bisa lanjut jenjang master di Jerman. Aku sudah nggak punya uang dan nggak punya sponsor untuk pergi ke Jerman karena sponsor yang gue dapatkan sebelumnya dibatalkan. Namun, aku akhirnya bisa ke Jerman setelah aku ikut program au pair, dan program ini sangat membantuku. Aku banyak belajar tentang orang-orang Jerman, watak, budaya, dan yang paling penting, aku bisa praktek bahasa Jerman langsung dengan keluarga Jerman. Meski aku sudah di Jerman, dan impian serta cita-citaku sudah setengah perjalanan, aku masih ingin melanjutkan studi keperawatanku hingga ke S2. Aku percaya, orang yang mau berusaha, yakin pada impiannya, dan tidak putus asa, pasti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku berhasil membuktikan bahwa impianku sebelumnya untuk menjadi perawat di benua biru Eropa bisa menjadi kenyataan. Aku sekarang punya kesempatan untuk menyetarakan pendidikanku di Jerman dan telah diterima di salah satu perguruan tinggi di München untuk menempuh pendidikan Master Medicine Management dan Mental Health. Inilah aku, seorang anak Dayak pertama dari pedalaman Borneo, menyeberangi samudra menggapai cita-cita menjadi perawat di Jerman. Aku masih belajar dan bekerja di Jerman. Jerih payah dan kerja keras yang kulalui tergantikan dengan melihat kebahagiaan di kedua pelupuk mata orang tuaku. Aku bangga bisa membahagiakan orang tua dan kedua adikku. Untuk mereka, aku melakukan segalanya dalam hidupku. Karena doa mereka lah, aku mampu melawan badai dan tetap berdiri sampai hari ini. Orang tuaku, 2 orang petani sederhana dari ujung pelosok Borneo yang tidak pernah meragukan mimpiku. Dan karena cinta mereka lah, aku menjadi pribadi yang tangguh dan kuat hingga hari ini.